Hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan keluarga-keluarga yang Dia pilih, istri-istri yang Dia pilih untuk kita jaga, bukan hanya daripada segala hal yang mengganggunya di dunia, tapi juga kita jaga sampai berjumpa dengan Allah, selamat daripada azab Allah, neraka yang selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada azab neraka yang selama-lamanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batuan. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nanti di neraka ada malaikat-malaikat yang sangat kejam, malaikat-malaikat yang sangat bengis. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada perintah Allah kepada mereka, dan mereka pasti akan mengamalkan, akan menjalankan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat-malaikat ini super tega, nggak melihat siapapun yang akan dihukum, siapapun yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Malaikat-malaikat ini sangat menyeramkan. Mereka tidak kasihan kepada anak-anak, mereka tidak kasihan kepada istri-istri, mereka tidak kasihan kepada perempuan-perempuan. Kalau Allah sudah menetapkan seseorang masuk ke dalam neraka, maka mereka pasti akan memasukkannya dan menjebloskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa menakutkannya malaikat di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan ingin membangkitkan dalam perasaan setiap hamba-hamba mukmin untuk menjaga keluarganya, anak istrinya, ayah ibunya, cucu-cucunya, bibi dan pamannya, keponakan dan sepupunya, untuk terbebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak rela kalau istri-istri kita diganggu oleh preman-preman. Kita tidak rela ada tetangga-tetangga kita yang menyakiti istri kita dan kehormatannya. Maka begitu pula harus tidak boleh rela ketika istri-istri terancam dengan dahsyatnya dan bengisnya para malaikat-malaikat penjaga neraka. Salah satu perkara yang perlu kita lakukan kepada keluarga-keluarga kita, khususnya kaum muslimat, adalah bagaimana agar mereka seluruhnya taat kepada Allah untuk menjaga aurat-aurat mereka. Saat ketika Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, beliau sampaikan, sinfani min ummati, ada dua kelompok dari kalangan umatku, lam arahuma ba'du, saat ini aku belum melihat mereka, nanti mereka sudah ada di akhir zaman, nanti akan datang pada masanya. Dua orang ini daripada penghuni neraka, aku belum pernah melihat di zamanku. Yang pertama kata Nabi, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Ada kumpulan-kumpulan orang-orang, oknum yang menggunakan cambuk-cambuk kekuasaan mereka untuk menzalimi orang-orang mukmin lainnya, untuk menzalimi orang-orang yang lemah, untuk menzalimi orang-orang yang tidak sepandangan, tidak sejalan dengan pandangan mereka. Perkara yang pertama. Yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mumilat mailat mumilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil mailah, yaitu perempuan-perempuan, mereka berpakaian tapi telanjang daripada rasa malu. Mereka berpakaian tapi telanjang belum sempurna menutupi auratnya. Mereka berpakaian tapi telanjang dari iman untuk menjaga kehormatannya. Hari ini kita lihat perempuan-perempuan berpakaian joget-joget depan umum,
joget-joget di media sosial, tidak tahu malu, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, mengumbar syahwat di mana-mana. Allahu Akbar. Hati-hati, peringatkan kepada kita punya perempuan, kepada anak-anak kita, agar tidak termasuk daripada golongan yang Nabi SAW katakan mereka akan masuk neraka. Mereka termasuk daripada penghuni neraka. Kasiat, ariyat, mumilat, ma'ilat, lenggak-lenggok, joget-joget, Nabi bilang. Allahu Akbar. Ma'ilat, mumilat, ru'usunna kasnimatil bukhtil ma'ilah. Mereka punya kepala, mereka punya sanggul, mereka punya kunciran seperti lenggak-lenggoknya punuk onta karena joget-joget. Kata Nabi SAW, mereka tidak masuk ke dalam surga. Mereka akan dijebloskan ke dalam neraka. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sekali-kali perempuan yang memiliki iman memperlihatkan perhiasan mereka kecuali pada perhiasan yang biasa kelihatan, yang biasa tampak. Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa riwayat sahabat penafsiran apa yang boleh terlihat. Perhiasan yang mana yang boleh kelihatan seorang perempuan muslimah di hadapan lelaki yang bukan mahram. Pendapat Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli Quran, beliau berpendapat yang boleh kelihatan adalah bajunya. Seluruh tubuhnya tidak boleh kelihatan. Pendapat ini diambil oleh banyak ulama sehingga mereka mewajibkan untuk menutup muka-muka para perempuan muslimah. Pendapat yang kedua, riwayat kedua, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sepupu Nabi pun juga ulama di kalangan para sahabat, berpendapat yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan. Ini yang diambil oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i di Nusantara. Ada pendapat yang ketiga di antara 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Mereka berpendapat boleh bagi seorang perempuan terlihat kakinya sampai mata kaki. Maka kalau kita simpulkan, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa rambut perempuan bukan aurat. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa leher seorang perempuan muslimah yang masih muda bukan aurat di depan lelaki yang bukan mahram. Jangan terikut-ikut dengan budaya-budaya yang di luar daripada Islam. Atau pakai kerudung, kerudungnya masih terlihat pucuk daripada rambut ubun-ubunnya. Ini masih tergolong sebagaimana dalam hadis, mereka berpakaian tapi telanjang. Suatu ketika dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW didatangi oleh anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Asma datang kepada Nabi dengan pakaian yang agak tipis, bukan terbuka Pak, agak tipis. Saat ketika itu Nabi SAW fa'arada anha, Nabi tidak mau melihat Asma. Nabi tidak mau melihat Sayyidatuna Asma. Nabi katakan, ya Asma, innal mar'a idza balagatil mahid la yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Asma, kalau perempuan udah balik, nggak boleh kelihatan kecuali ini, muka dan telapak tangannya. Ini riwayat Abu Daud. Nabi nggak mau, Nabi nggak berkenan untuk melihat perempuan-perempuan yang padahal pakaian bukan terbuka aurat, hanya sedikit tipis, hanya sedikit ketat. Sayyidatuna Asma, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah kedatangan seorang tamu perempuan namanya Hafsah bintu Abdurrahman dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Saat ketika didatangi oleh Hafsah binti Abdurrahman, ini Hafsah pakai pakaian agak sedikit tipis. Saat ketika itu kerudungnya agak sedikit tipis. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tidak gentar. Langsung beliau melakukan nahi mungkar.
beliau ambil itu kerudungnya Hafsah, beliau robek, kemudian diganti dengan kerudung yang lebih tebal. Inilah sikap Rasul dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka oleh karena itu, apabila saat ini sebahagian banyak dari kaum muslimin tetap menggunakan masker dengan alasan kesehatan, dengan alasan takut virus corona, padahal virus corona tidak kelihatan bapak-bapak, padahal virus corona tidak tampak. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini adalah ucapan dan statement para ahli kesehatan. Bagus, silahkan percaya. Tapi kenapa kita tidak mempercayai zat yang maha benar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau hari ini virus nggak kelihatan, kita masih percaya, kita pakai masker, kita suruh orang-orang pakai masker untuk alasan kesehatan, padahal virusnya nggak kelihatan. Bagaimana kita tidak suruh perempuan-perempuan kita untuk menutup aurat-auratnya walaupun neraka belum terlihat, saudara-saudara? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih harus diyakini, jauh lebih harus dipatuhi daripada protokol manapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri saya, diri kita semua, diri kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tutup aurat mereka secara sempurna sehingga masuk surga dengan mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, ayyuhal ikhwan, ayyuhal mu'minun, ittaqullah alaina bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa azwajina wa auladina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat warhamna warham ummata sayyidina Muhammad wansur ummata sayyidina Muhammad wahdi ummata sayyidina Muhammad wa farrij an ummati sayyidina Muhammad wa adkhilnal jannatal firdausil a'la bighairi hisab wala azab wala fitnah ma'a sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alaika biman zalamal muslimina wa ulama al muslimin. Allahumma alaika bizzalimin al makirin. Allahumma alaika biman zalama ulama al muslimina wal muslimin. Allahumma hdihim wa illam tasha' lahumul hidayah fa arsil lahumul azab. Allahumma adfi' annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.